Ya. Iya. Adik-adik sudah siap? Duduk yang manis, ya. Tidak sambil tiduran. Kita mau mulai sekolah minggu kita lah, ya. Iya, betul. Kita mau nyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Lanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, ya. Yuk, kita pejamkan mata kita lipat tangan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama sudah siap untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh ketika kami memuji nama Tuhan dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pernah lihat pelangi? Ya, biasanya pelangi itu kalau di langit ada pelangi itu biasanya kalau sesudah hujan ya adik-adik ya, warna-warni. Wah, warnanya indah sekali ya. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang lebih indah dari pelangi, dari bunga, dari bintang-bintang di langit ya, yaitu kasih Tuhan Yesus ya. Yuk kita akan nyanyi Kasih Yesus Indah, oh indah. Oh
anak-anak Tuhan dicinta Tuhan Yesus. Mau yang kulitnya putih, ataupun kuning, ataupun merah, dan juga hitam, semua Tuhan cinta. Karena masing-masing anak berharga di mata Tuhan. Yuk, siapa yang dicinta Tuhan Yesus? Kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Yesus cinta semua anak. Kenal nggak dengan Bapak Abraham? Iya, Bapak Abraham itu hamba Tuhan ya, Rosa Esther ya. Betul sekali. Kisahnya ada di dalam Alkitab. Alkitab. Ada lagunya juga, Rosa. Iya. Anak-anak tahu? Bapak Abraham punya banyak anak. banyak Ya. anak. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ikuti gerakannya ya. Kita mau nyanyikan satu lagu yang indah. Apa itu, Lasa? Yesus kasih padaku. Ya, Yesus sayang padaku. Sayang
sekarang kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, diami hati kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami juga lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Lause mau ajak kalian untuk melihat ke langit di malam hari. Kalau malam hari di langit ada apa ya? Yang gelap-kelip dan indah sekali dan banyak sekali jumlahnya. Betul sekali, bintang. Bintang-bintang di langit. Anak-anak pernah menyaksikan bintang-bintang di langit? Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana indahnya, betapa indahnya bintang-bintang itu berkelap-kelip di malam hari. Adik-adik pernah melihat langit di malam hari? Jika langit sedang cerah dan tidak hujan atau mendung, maka kamu akan melihat dengan jelas berjuta-juta bintang di langit. Kadang-kadang bintang-bintang itu membentuk rasi-rasi bintang seperti ini. Bintang itu sangat indah, menerangi gelapnya langit malam. Siapa ya yang menciptakan bintang? Pastinya Tuhan dong, Tuhan kita yang Maha Kuasa dan menciptakan semuanya. Kita bersyukur sekali dapat menikmati ciptaan Tuhan yang indah lewat bintang-bintang kecil ini. Nah, adik-adik, indahkan bintang-bintang itu? Ada yang pernah menghitung jumlah bintang di langit? Mungkin ada yang pernah mencoba, tapi tidak akan pernah berhasil. Sebab bintang-bintang itu banyak sekali jumlahnya. Mungkin jutaan atau triliunan jumlahnya, tidak terhitung. Nah, di Alkitab ada seorang bapak yang menerima janji Tuhan bahwa dia akan memperoleh keturunan sejumlah bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Yuk kita buka kisahnya dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk semuanya buka Alkitab ya. Kita baca bersama-sama bagian ini. Langsung bacain buat kita semua ya. Adik-adik boleh menyimak di Alkitab adik-adik masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikar, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sekarang kita akan membaca satu bagian lagi dari Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, hebat sekali kisah Bapak Abraham ini. Siapa sih Bapak Abraham atau yang tadi disebut Abram? Abram itu nama Bapak Abraham sebelum diganti menjadi Abraham oleh Tuhan. Apa artinya nama Abraham? Ada yang tahu?
Arti nama Abraham adalah bapa dari segala orang percaya atau orang beriman. Sebab dia adalah contoh yang Tuhan panggil pertama-tama untuk percaya dan mengikut Tuhan menjadi cikal bakal dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi Bapak Abraham itu nenek moyang daripada bangsa Israel. Betul sekali adik-adik. Apa saja janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Yang pertama, Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham itu bangsa yang besar sekali sampai tidak bisa dihitung seperti bintang di langit. Lalu yang kedua, Tuhan akan membuat namanya masyhur. Apa itu membuat namanya masyhur? Membuat namanya Bapak Abraham bukan hanya terkenal di seluruh dunia, seluruh bangsa, tapi membuat Bapak Abraham itu namanya dikenang sepanjang masa. Sampai saat ini kita kenal Bapak Abraham sebagai contoh orang beriman yang patut diteladani. Kita juga mau ya dikenal sebagai orang beriman, anak Tuhan yang baik dan taat. Kita mau belajar dari Bapak Abraham ini. Lalu Tuhan juga akan memberkati Bapak Abraham, memberkati orang-orang yang akan memberkati Bapak Abraham, lalu mengutuk orang yang mengutuk Bapak Abraham. Artinya apa itu anak-anak, adik-adik? Itu artinya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi Bapak Abraham dan juga keluarganya dan keturunannya, memberikan orang-orang yang baik di sekitarnya untuk memberkati dia dan juga mendukung Bapak Abraham dalam kehidupannya. Juga Tuhan akan menghalau musuh-musuh daripada Bapak Abraham. Luar biasa sekali ya janji ini. Bapak Abraham menerima janji ini karena satu hal yang dia lakukan dalam hidupnya untuk Tuhan, yaitu dia percaya walaupun dia tidak melihat apa yang dipercayainya. Itu namanya iman, adik-adik. Nah, waktu Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberikan dia keturunan yang banyak sebagai bangsa yang besar, Bapak Abraham belum punya anak, satu anak pun belum punya Bapak Abraham. Mungkin ya, kalau kita jadi Bapak Abraham, kita akan pikir begini, bagaimana mungkin aku bisa menjadi bangsa yang besar? Anak pun tidak punya, keturunan tidak punya. Tapi di dalam kebingungannya, Bapak Abraham tidak ragu, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat 6 pasal 15 Tuhan dikatakan memperhitungkan hal itu, kepercayaan iman daripada Bapak Abraham itu sebagai kebenaran. Adik-adik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kita, menerima berkat-berkat Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kita, kita hanya perlu satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat apa yang mungkin akan terjadi ke depan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kita tidak bisa lihat sekarang, tapi kita punya hati yang percaya, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berkata dalam hati Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan bimbing hidupku dan memberikan yang terbaik buatku di masa depanku nanti. Saat ini kita mungkin belum bisa melihat hal-hal yang baik. Coba adik-adik bayangkan, belum bisa ke sekolah, belum bisa ke sekolah minggu, tidak bisa kemana-mana, mungkin hanya di rumah. Sebagian besar waktu kita habiskan di rumah. Tapi jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan ingat, tetap punya hati yang bersukacita, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga hidup kita, memelihara hidup kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan di dalam segala waktu, dalam segala keadaan? Langsung mau? Adik-adik mau?
Good. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Bapak Abraham untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kami belum dapat melihat apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi dengan hati kami, dengan iman kami mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga hidup kami, menyertai hidup kami, bahkan menjauhkan kami daripada segala yang tidak baik, serta memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Karena itu, tolong kami Tuhan. Saat ini, besok, seterusnya, selama-lamanya, kami menjadi anak Tuhan yang sungguh percaya, beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat bintang-bintang kecil seperti ini nih. Lucu kan? Yuk kita buat. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Kita butuh kertas melipat ukuran besar, yang paling besar ya, kayak gini. Nih punya lapso warna-warni. Kalian boleh pilih warna kesukaan kalian. Siapkan juga cutter kecil. Dan jangan lupa minta orang dewasa untuk membantumu menggunakan cutter ini, sebab berbahaya. Yuk kita buat. Pertama-tama kita akan melipat dua kertas lipat kita. Setelah dilipat dua, kita akan setelah itu kita akan mulai memotong kertas kita menjadi dua bagian dengan menggunakan cutter kecil. Ingat, cutter itu sangat tajam, jadi mintalah papa atau mama atau kakak kamu untuk membantumu. Nah, setelah itu kita bagi dua lagi bagian setengah dari kertas tadi. Lalu kita potong lagi dengan menggunakan cutter ya. Potong yang rapi. Lalu bagian yang sudah diparuh dua tadi kita bagi dua lagi seperti ini, lebih kecil lagi kan? Dan kemudian kita rapikan, lalu kita potong lagi kertas ini menjadi dua. Kemudian kita potong lagi lipatan kita menjadi lebih kecil lagi. Dan lipat sekali lagi ya. Jadi kira-kira kertas kita nanti 1 cm lebarnya. Lipat lagi yang rapi. Dan kemudian setelah itu kita potong lagi dengan menggunakan cutter lipatan kita yang paling kecil ini. Dirapiin dulu. Kemudian kita potong deh kertasnya.
cm kita. Dan satu kertas kita mendapatkan 1, 2, 3, 16 potong kertas lipat ya. 16 potong. So, sekarang kita akan mulai melipat bintang kecil kita. Nah, Lesti punya banyak nih kertas yang sudah dipotong-potong. Kita lipat semuanya yuk. Perhatikan cara melipatnya dengan baik-baik ya. Elsa akan melipatnya perlahan-lahan. Kita bentuk segi 5 seperti ini di kertas kita ya, kayak melipat tali gitu tapi dirapikan jadi segi 5. Lalu kemudian kita rapikan potongan sebelah sana supaya tetap bentuknya segi 5. Jadi kita akan mempertahankan segi 5 kita ini sampai lipatan terakhir. Kalian ketika melipat kertas yang tersisa perhatikan supaya dia rapi dan tetap berbentuk segi 5. Seperti ini ya. Dilipat terus. Kemudian ketika kertasnya sudah mau habis kayak gini. Nah, ini lipatan terakhirnya nih. Kita masukkan atau selisipkan lipatan kecil terakhir ini pada lipatan yang ada di sekitar segi 5 kita dengan yang paling terdekat. Kita selisipin ya kayak gini, jadi deh. Nah, kemudian kita cubit sedikit segi 5 kita kayak gitu ya. Dicubit dan ditekan supaya dia membentuk bintang kecil. Dadah. Jadi deh bintang kecil kita. Yuk kita buat bintang-bintang yang lainnya.
Nah, setelah bintang-bintang kecil kita jadi, kita siapin plastik kecil kayak gini ya. Lalu pita, kalian boleh pilih warna kesukaan kalian. Lalu kemudian kita masukkan bintang-bintang kita ke dalam plastik kecil ini. Ya, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya. Kira-kira setengah dari plastik kita terisi bintang-bintang kecil. Setelah itu kita ikat plastik kita yang sudah terisi dengan bintang-bintang dengan pita yang cantik, diikat yang rapi dan cantik juga ya, kayak gini. Lalu kita akan buat cantelannya ya adik-adik ya. Kayak gini ya. Nah, kalian buat yang lebih cantik lagi daripada punya Halse ya. Jadi deh bintang-bintang kecil kita. Kalian boleh menaruhnya di kamar kalian atau di cantelan pintu, mana aja. Ketika kita lihat bintang ini, kita ingat janji Tuhan kepada Abraham dan anak-anaknya